Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar sebuah kalimat untuk penyemangat saya. Kalimatnya seperti ini. Kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Kalimat ini menjadi inspirasi saya supaya saya semangat terus, tidak mudah menyerah apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Saya kaitkan dengan beberapa kejadian, ternyata benar. Ketika saya kuliah di Malang ya, itu di Awareness Education Center, itu masih D1 ya, 1 tahun untuk perkuliahannya. Ketika mau sudah wisuda atau akhir-akhir perkuliahan, saya cari pekerjaan dan ditawari oleh asisten dosen dari Awareness Education Center itu, namanya Mas Irfan ya. Terus ditawari, dites, setelah itu diterima, saya dikasih tahu tempatnya di sini. Ternyata tempatnya lumayan ya tempatnya, lumayan jauh maksudnya. Saya kosnya itu kan di daerah Jakarta Dalam. Tempat kerjanya itu di atasnya kampus Unmu yang arah ke Batu. Kampus Unmu itu, setelah kampus Unmu itu ada pertigaan, ada masjid kiri jalan, belok kiri di daerah sana. Nanti ketemu kalau tidak keliru MTS ya, sekolah itu. Di depannya MTS tersebut itu tempat kerja saya, yaitu warnet. Dulu masih warnet, belum ada yang namanya ini internet yang menggunakan modem, belum ada. Walaupun ada itu tapi cuma berapa orang gitu. Jadi warnet itu masih rame. Bahkan bukanya itu sampai 24 jam. Sip-sipan ya. Saya kadang sip 1 minggu sip pagi, 1 minggunya lagi sip siang, 1 minggunya lagi sip malam, seperti itu. 8 jam kerja normalnya. Oke, eh, setelah saya ke sana, awal kerja itu kan tidak punya ini ya, tidak punya sepeda pancal. Saya naik angkot dari Jakarta Dalam ke Landung Sari, saya naik angkot. Setelah itu saya jalan kaki ke atasnya Masjid Unmu itu, saya lupa nama tempatnya. Jalan kaki ada masjid, saya belok kiri terus sampai di ini tempat kerja saya. Kebetulan waktu itu saya sip siang, masuknya kalau tidak keliru itu kalau sip pagi dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau tidak keliru sih sekitar masuknya itu sekitar jam 2 ya, kalau tidak keliru, apa jam 1 gitu. Terus selesai ya nanti jam 9. Saya tidak berpikir, tidak mempertimbangkan jaraknya. Yang ada di pikiran saya harus cari penghasilan dulu. Entah itu jauh, dekat, pokoknya saya harus cari penghasilan dulu. Ketika pertama kerja, saya kan jalan naik angkot ya, ke atasnya jalan kaki. Itu saya berpikir gimana nanti pulangnya. Saya sip siang, pulangnya itu jam 9 malam. Saya naik apa nanti? Ya kalau ada angkot, turun nanti ke bawah dari Landung Sari. Kalau tidak keliru nama terminal dekatnya Unmu itu Landung Sari. Saya nanti akan naik angkot apa untuk turun ke bawah seperti itu. Saya tidak habis pikir, ya sudah, biar itu urusan nanti. Yang penting saya fokus kerja dulu. Setelah selesai kerja, ganti shift sama teman saya mulai berpikir nanti gimana ini pulangnya. Terus jalan kaki nyampe di masjid, sepi waktu itu masih ya. Jam 9 itu sudah sepi. Itu sekitar tahun 2008-2009 masih sepi ya kok. Nyampe di masjid saya turun lewat depannya kampus Unmu itu, turun nyampe di Landung Sari saya nunggu angkot. Jam 9 ganti shift nyampe ke bawah, kalau tidak keliru kurang lebih jam 10 lah, kurang lebih seperti itu. Ya tidak ada angkot jam 10 sudah. Dulu waktu saya masih nggak ada angkot, saya bingung mau ikut siapa, mau dempeng juga malu, mau nelpon temen juga sungkan, malam-malam suruh jemput saya ya sungkan lah, seperti itu dalam pikiran saya. Tapi saya hanya respon saja ya. Saya punya ide yang datangnya itu sangat tiba-tiba, karena menurut saya ide itu ada dua.
Ide yang datangnya dengan tiba-tiba dan ide yang direncanakan. Nah itu idenya langsung datang dan saya harus jalan kaki. Itu adalah pilihan terakhir. Menelpon temennya tidak enak, nanti merepotkan, sudah hampir jam 10 ya. Masih sepi dulu. Saya akhirnya inisiatif jalan sudah. Kalau saya tidak jalan, saya kan tidak pulang. Mau tidur di mana gitu kan? Saya jalan, ya jalan sudah. Dari Landung, dari warnet terus ke bawah itu jalan. Alhamdulillah jalanannya kan turun itu. Ya walaupun naik sedikit ada turun, tapi banyak kan turunnya. Kaki itu terasa seperti terbang saking capeknya. Sudah pulang kerja, jalan kaki lagi, ya lumayan jauh. Tapi alhamdulillah di dalam pikiran saya hanya ada saya harus tetap kuat, tidak boleh menyerah, harus dapat penghasilan untuk melanjutkan perkuliahan saya. Kalau saya menyerah mungkin ya sudah selesai semuanya. Beneran. Kalau saya menyerah. Tapi alhamdulillah saya semangat dari itu. Jadi kalimatnya, kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras. Akhirnya menyerah. Saya jalan kaki nyampe di kosan Jakarta Dalam, saya lupa itu jam berapa sudah. Saya langsung masuk kosan, ditanya sama teman saya waktu itu, teman saya satu kos itu namanya Yoga ya. Ditanya saya kan pulang, loh baru pulang, kok malam tumben gitu. Saya tidak jawab, saya tidak apa-apa, saya capek, saya mau tidur cuma blesek tidur saya. Dan teman saya juga tidak ngajak ngobrol lagi. Tidur, ya sudah seperti itu. Intinya apa? Intinya kita harus mau artinya mau berusaha keras. Jadi kalimatnya tadi adalah penyemangatnya, kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Mau itu maksudnya adalah ya kita bekerja keras itu. Mau berusaha, mau bekerja keras. Tidak pantang menyerah apapun dihadapi. Karena saya yakin setiap masalah pasti bergandengan dengan solusi kalau kita berusaha terus. Seperti itu. Dan alhamdulillah setelah, kalau tidak keliru saya kerja di warnet itu hampir 1 tahun ya. Kalau tidak keliru sih lama juga. Saya juga melanjutkan ke kampus Asia itu di daerah Soekarno Hatta, dekatnya patung pesawat terbang. Saya kuliah di sana, tetap kerja di warnet, tetap kerja, tapi tidak jalan kaki sudah. Setelah kejadian saya jalan kaki dari warnet atau dari daerah Unmu ke Jakarta Dalam itu, saya langsung beli sepeda pancal waktu itu. Jadi itu adalah yang pernah saya alami. Jadi bagi siswa dan siswi, berpositif, pikiran kita harus positif. Kepada yang mau harus positif. Kita menemukan seperti ini, ya sudah hadapi, cari solusinya seperti itu. Oke. Ingat, kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa dan siswiku, cari ilmu terus, cari ilmu supaya kalian pemikirannya luas, sudut pandangnya luas. Cari pengetahuan yang banyak, cari pengetahuan dan keterampilan yang banyak, sehingga pengetahuan dan keterampilan kalian itu bisa menghasilkan uang. Kalian yang dicari uang, bukan kalian yang mencari uang ya, tapi uang mencari kalian. Dah, itu saja.